Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di video ini. Kali ini kita akan belajar membuat ID card secara otomatis dengan banyak nama yang berbeda. Jadi caranya sangat gampang, tetap ikut video ini sampai habis. Halo, kembali lagi di channel ini, dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Kali ini saya sudah membuka Corel Draw. Nah, jadi di sini saya menggunakan Corel Draw X7, teman-teman. Jadi mungkin yang menggunakan versi yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah itu tidak masalah karena fitur yang digunakan hampir sama semuanya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, saya sudah mempunyai sebuah desain ID card, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar tutorial membuat ID card, itu ada pada video lainnya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, di sini ID card kita buat dulu seperti ini teman-teman. Jadi untuk nama, ya, nomor, tempat tanggal lahir dan alamat kita kosongkan dulu seperti ini. Jadi kita bisa isi coba. Nah, dalam pembuatan ID card ini kita harus menyiapkan satu halaman sebagai sampel, teman-teman. Jadi kita buat satu halaman ini sebagai sampel, nanti sisanya itu akan mengikuti. Nah, kita harus perbanyak dulu sampel ini. Nah, untuk memenuhi satu halaman ini teman-teman. Karena nanti dia akan menjadi halaman-halaman secara berurutan. Jadi page 1, page 2. Jadi kita jadikan page 1 ini sebagai sampel dulu. Nah, caranya kita duplikat kartu nama kita ini. Nah, ini sudah saya grouping. Dan kita duplikat kartu atau ID card ini. Nah, caranya teman-teman kita bisa menggunakan step and repeat, ya. Jadi kita bisa gunakan step and repeat ini untuk lebih gampang menduplikat kartu nama kita. Nah, jadi teman-teman kalau tidak ada layar atau tidak ada menu step and repeat, teman-teman bisa buka di bagian window, ya. Teman-teman cari di bagian Dockers. Nah, di sini ada pilihan step and repeat seperti itu. Nah, teman-teman aktifkan, maka jendelanya akan muncul di sebelah kanan layar kita. Nah, selanjutnya setelah kita punya seperti ini, nah jadi kita duplikat dulu. Nah, kita bisa pilih bagian horizontalnya atau kita copy dulu ke samping. Jadi kita pilih bagian horizontal setting, teman-teman. Jadi di sini ada pilihan offset spacing between object. Jadi spasi setelah objek. Jadi kita pilih yang spacing between object, teman-teman. Nah, jadi kita pilih saja mungkin di samping 0,3 mungkin, teman-teman, ya. Jadi 0,3 dan yang di bawahnya kita no offset. Jadi kita copy ke samping dulu. Nah, atau kita pakai saja 3 cm, teman-teman. Nah, setelah itu kita apply. Nah, mungkin jaraknya terlalu jauh, teman-teman. Nah, kita undo dulu. Nah, kita ubah agar tidak terlalu jauh menjadi 1 cm saja, teman-teman. Nah, langsung saja kita apply. Nah, untuk informasi teman-teman, lebar ataupun besar dari ID card ini adalah yang standarnya adalah 8,5 kali 5,5 cm. Nah, setelah kita duplikat ke horizontal, ke samping, nah kita copy lagi dan duplikat ke bawah. Nah, yang bagian horizontalnya kita non kan atau non offset. Yang di bawahnya kita pilih spacing between object. Sama, jadi kita isikan 1 cm down. Ingat pilih down, teman-teman. Jadi ke bawah. Nah, jadi atau ini bisa kita kecilkan, teman-teman. 0,5 mungkin, ya. Agar tidak terlalu jauh. Nah, langsung saja kita apply, teman-teman. Nah, atau kita bisa sekalian apply menjadi 10. Nah, seperti ini. Atau mungkin karena terlalu jauh, nah kita ubah lagi mungkin 0,3, teman-teman. Jadi mungkin biar bisa kita buat 5 atau mungkin totalnya 10. Nah, 10 ID card dalam satu halaman. Nah, setelah teman-teman punya seperti ini, ya, punya 10 buah kopian dari ID card seperti ini.
Nah, kita akan masuk ke data yang akan teman-teman masukkan ke dalam ID card secara otomatis. Nah, itu biasanya ada di Excel. Nah, di Excel ini, nah jadi seperti ini teman-teman, datanya jadi nomor, nama, TTL, dan alamat. Nah, ini akan kita edit dulu teman-teman. Biasanya teman-teman memiliki data seperti ini, tetapi ini harus kita edit dulu. Kita pilih new ya. Jadi kita dokumen baru, caranya pilih new, blank dokumen di Excel teman-teman. Nah, setelah kita punya, nah kita ikuti di template Excel-nya. Nah, di sini ada nomor, nama, TTL, dan alamat. Nah, jadi kita rubah dulu di bagian Excel ini. Di bagian atasnya ada, kita pertama biasakan kita isi nomor. Nah, kita isi nomor dulu teman-teman. Lalu nomor 1. Lalu ada nomor 2 sampai dengan 10. Nah, kenapa ada 10? Karena di template Excel kita, atau maksud saya di template Corel kita ada 10 buah template atau 10 buah desain dari kartu nama atau ID card ini. Nah, jadi ada 10 di sini teman-teman. Jadi kita buat 10 buah nomor ke samping. Seperti itu nanti akan dibaca oleh sistem sendiri. Nah, setelah itu baru kita buat nama. Begitu juga, nama juga kita buat 10 ke samping teman-teman. Nah, itu juga berikutnya kita pilih setelah nama itu ada, nah kita lihat dulu. Nah, di sana ada TTL. Nah, jadi sama kita buat TTL 1 dan seterusnya sampai TTL 10. Yang terakhir ada alamat. Kita juga buat alamat 1 dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti rubah format Excel-nya menjadi seperti ini, ke samping. Nah, jadi setelah kita punya format seperti ini, kita masuk lagi ke data yang tadi. Nah, jadi kita ambil nomornya. Jadi kita ambil 10 buah nomor, teman-teman. Nah, setelah kita dapat 10, kita copy, teman-teman. Lalu kita pindahkan ke format yang tadi dengan cara klik kanan. Jangan lupa teman-teman pilih copy transpose. Jadi copy transpose itu berarti dia copy ke samping, teman-teman. Jadi awalnya dia adalah ke bawah, sekarang menjadi ke samping. Nah, jadi teman-teman pilih transpose. Nah, begitu juga dengan namanya. Nah, jadi nama kita juga copy. Nah, kita juga masuk lagi ke book yang tadi. Kita juga pilih transpose. Nah, itu berikutnya kita masuk lagi ke TTL. Nah, kita masuk lagi ke bagian book yang tadi. Nah, jadi teman-teman ini hanya contoh ya. Jadi data yang saya buat tidak lengkap. Nah, jadi ini sebagai contoh saja untuk teman-teman belajar. Nah, selanjutnya kembali kita masuk. Kita ambil lagi. Kita pindahkan lagi. Nah, terus seperti itu. Nah, lalu ini kita berikan nomor 1 teman-teman. Nah, untuk yang di bawahnya, nah karena kita punya data yang begitu banyak teman-teman. Jadi yang di bawahnya ini juga kita pindahkan teman-teman. Jadi kita hitung juga teman-teman. Nah, jadi saya lupa menambahkan nomor di sini. Nah, jadi ini juga kita hitung ke bawah teman-teman. Jadi karena tadi 1 sampai 10 berarti sekarang 11 sampai 20. Nah, ini kita taruh di bawah dari nama yang tadi. Nah, seperti itu, di bawah nomor yang tadi. Nah, ini adalah halaman kedua nanti teman-teman. Ini akan menjadi halaman yang kedua di Corel kita. Nah, gitu juga dengan namanya, kita sama. Kita copy, transpose. Begitu dengan TTL-nya. Nah, kita copy sampai selesai teman-teman. Nah, jadi beginilah caranya membuat ID card secara otomatis dan cepat dan banyak dengan nama-nama yang berbeda. Nah, setelah kita punya data seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya inilah yang penting teman-teman. Jadi setelah kita punya, kita lanjutkan, kita save.
Ya, kita simpan, kita pilih save as. Nah, jadi kita buatkan dokumen yang baru, teman-teman. Mungkin kita kasih nama data gitu, teman-teman ya. Jadi di sini book ini kita kasih data itu misalnya nama. Nah, untuk formatnya teman-teman. Nah, untuk formatnya kita pilih format CSV, teman-teman. Nah, jadi kita pilih format CSV, koma delimited. Nah, seperti ini. Nah, jadi CSV. Lalu kita save. Nanti akan keluar seperti ini, tinggal OK. Lalu OK lagi. Nah, kita tutup. Lalu kita save. Oke, yes. Nah, ini bisa kita keluar, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita punya data yang tadi, nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan data-data dari Excel yang tadi ke dalam ID card kita ini. Caranya adalah kita bisa pilih file, teman-teman, lalu kita pilih print merger, create atau load print merger. Nah, jadi teman-teman bisa cari di file, pilih print merger, lalu create load atau load print merger. Nah, jadi setelah teman-teman buka print manager wizard, nah teman-teman pilih bagian import text from a file. Jadi kita mengimport data dari Excel yang tadi telah kita buat atau format file CSV yang tadi. Setelah itu kita pilih next. Nah, kita cari file kita yang tadi, teman-teman. Nah, jadi saya simpan di data. Nah, jadi kenapa tidak ada? Karena formatnya belum kita rubah menjadi CSV. Nah, setelah kita rubah di bagian sini, maka muncullah data kita. Nah, lalu kita pilih, teman-teman. Nah, setelah kita pilih, lalu kita pilih next. Nah, di sini maka secara otomatis print wizard atau slide atau kolom Excel kita akan terbaca di sini. Nah, setelah itu kita pilih next, teman-teman. Nah, ini kita centang ya. Lalu kita next lagi. Nah, dan finish. Nah, maka di bagian atas di layar teman-teman akan muncul print merger seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita zoom dulu lebih dekat, teman-teman. Nah, jadi teman-teman lakukan langkah ini dan tidak boleh salah. Jadi pada bagian kartu yang pertama, ID card yang pertama, di bagian nomor, nah, jadi teman-teman klik bagian coba ini atau isinya, kita blok, teman-teman. Lalu di fill yang di atas, di print merger ini kita pilih nomor 1. Nah, setelah teman-teman pilih nomor 1, teman-teman lakukan atau teman-teman pilih print insert print merger. Nah, begitu juga nama. Nah, kita blok. Nah, kenapa harus diblok? Agar nama ini formatnya nanti tulisannya teksnya itu sama dengan format dari tulisan atau font di sini. Nah, setelah itu kita pilih nama 1 print merger. TTL juga sama, teman-teman. Jadi kita pilih TTL 1. Nah, kita merger. Lalu kita pilih blok coba. Nah, kita pilih lagi alamat 1 print merger. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dia sudah seperti ini sudah terbaca, nanti akan otomatis nomor 1 akan muncul nama nomor 1 dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya untuk ID card yang kedua, nah, kita lakukan hal yang sama, tapi kita pilih nama atau nomor yang kedua seperti itu, teman-teman. Nah, print merger nomor kedua. Lalu pilih nama yang kedua, print merger, TTL, begitu juga pilih yang kedua, insert print merger, lalu pilih alamat yang kedua, insert print merger, dan seterusnya, teman-teman, sampai dengan selesai. Ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah selesai mengisikan data-data dari nomor, nama, alamat, dan sebagainya. Jadi ID card ini satu halaman ini sudah penuh terisi, teman-teman. Nah, langkah berikutnya setelah kita menyelesaikan, jadi gampang sekali, teman-teman. Setelah selesai kita mengisikan ini, langkah berikutnya tinggal kita merger, teman-teman, atau kita masukkan data ini. Nah, itu selanjutnya yang cara cepatnya ketika teman-teman memang sudah fix dan tidak akan merubah-rubah lagi dokumen ini. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian perform print merger yang ini, teman-teman. Nah, jadi kita pilih yang ini, teman-teman, perform print merger. Nah, setelah teman-teman pilih, teman-teman pilih printernya. Nah, jadi kita pilih printer yang mana, teman-teman? Jadi kita pilih yang
printer PDF. Jadi kita jadikan PDF, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan diarahkan di bawah sini, kita ubah dulu, teman-teman, ukuran kertasnya. Nah, jadi karena kita tadi membuat dokumen ini dengan ukuran A4, jadi kita pakai yang A4, teman-teman. Nah, jadi kita cari ukuran kertas A4. Nah, jadi setelah itu kita pilih OK, teman-teman. Nah, jadi nanti akan otomatis menjadi ke A4. Nah, setelah itu kita tinggal pilih OK. Nah, jadi nanti akan keluar jendela PDF seperti ini, teman-teman. Kita tentukan di mana kita simpan. Nah, kita coba di sini. Nah, maka kartu nama akan secara otomatis menjadi tercetak sejumlah data yang teman-teman miliki. Jadi ini menjadi 2 halaman. Jadi jumlah data saya ada 20. Jadi teman-teman akan memiliki 20 buah kartu ID card. Nah, ini sudah secara otomatis tercetak, teman-teman. Setelah ini teman-teman tinggal print ke tempat percetakan. Nah, jadi sangat gampang, teman-teman, membuat ID card dengan CorelDRAW secara otomatis. Jadi tidak perlu kita satu-satu mengisikan namanya. Nah, mungkin itu saja tutorial kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.